برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul Muhtaram yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Habibana Al-Habib Baghir bin Hasan Al-Kaf. Kita doakan matan Allah bi kulli hayatin, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Juga yang kami hormati Ketua DKM Sibbe Salam Bapak Ustadz Ibnu, Bapak RT dan para tokoh masyarakat di lingkungan RT 02. Ya, doakan beliau semoga diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan segala urusannya, dan para hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Dari sekian banyak warga di lingkungan RT 02, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Mudah-mudahan duduknya kita tempat ini Allah curahkan rahmat, Allah curahkan ampunan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga dicurah limpahkan pada junjungan kita, pada Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita yang mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya nanti kelak di yaumil akhir, kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita ikuti pembacaan zikir Ratibul Haddad. Mudah-mudahan membaca kita semuanya insyaallah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, dan memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini tidak banyak kata, kami mohon pada guru kita Habibana Al-Habib Baghir bin Hasan Al-Kaf untuk sedikit menyampaikan mau'izatul hasanah buat kita, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan ilmu dan juga bisa diamalkan. Waktu dan tepat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir ada sekitar 3.000 orang, yang jawab salam 3 orang. Sisanya kemana nih? Apa jangan-jangan dohirnya di sini? Pikirannya lagi kemana tahu nih? Masih semangat Pak? Yakin? Coba kalau yang semangat dibuktikan dengan teriakan takbir ya. Takbir! Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'dal bismillah, alhamdulillahi mudzakir. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'ina fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam, iftahil bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar Majelis On The Road yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada para alim ulama, para tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sama kita hormati dan saya muliakan, akhin al-mahbub Ustadz Tito, begitu juga dengan asatid yang lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak sedikit pun mengurangi ta'ziman wa tahriman saya kepada antum semua. Aparatur pemerintah tadi disebutkan oleh guru kita, ada Pak RT. Mana Pak RT? Ngaku yang Pak RT mana? Oh ini, subhanallah. Mudah-mudahan jadi RW nanti. Habis RW jadi lurah. Lurah jadi camat.
udah mentok sampai camat doang. Camat calon mah semua juga pasti mah mati. Setiap yang bernyawa pasti mah mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bisa aja nanti Pak RT duluan, Habib belakangan. Atau sebaliknya, Habib belakangan, Pak RT duluan. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dan amanah di dalam menjalankan tugasnya menjadi penyambung dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam terindah, salam terhormat, salam santun, salam kenal, salam takzim. Ana lantunkan terkhusus kepada keluarga besar Ana, Perumahan Geria Hegar Asri, Jalan Cendana, RT 2, Blok C, yang insya Allah semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan senantiasa pastilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan karunia dan rahmatnya lah kita masih diperkenankan untuk bersama-sama berkumpul di dalam salah satu halagoh. Perkumpulan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Maulid Simtud Durarnya, beliau katakan min hawasil mu'minin. Enggak semua orang, Pak, apalagi kita yang hidup di akhir zaman, kita boleh bangga, kita boleh pede, jangan minder jadi orang yang hadir di majelis ilmu. Jangan minder ketika kita bisa duduk bareng dengan orang-orang soleh. Jangan minder ketika kita bisa untuk saling menguatkan, untuk saling mempererat, untuk saling memberi dan menerima, melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu sifat yang tidak disukai oleh Allah yang bernama sifat iri. Iri ini nggak bagus, Pak. Sifat iri nggak bagus. Tapi sekalipun iri ada yang bagus. Iri seperti apa yang dinilai bagus oleh para aulia, para ulama? Iri ketika melihat ada saudara kita, sahabat kita lebih tekun ibadahnya kepada Allah. Iri ketika kita punya saudara lebih takwa. Iri ketika dia lebih banyak amal solehnya. Iri yang semacam ini, iri yang bisa memotivasi diri kita untuk lebih meningkatkan lagi kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul kita bersyukur di saat yang lain, apalagi ini malam Ahad. Banyak yang lagi disibukkan hatinya, lagi disibukkan langkahnya dengan urusan duniawiyahnya. Dia nggak ngira, dia nggak nyangka, sadar maupun nggak sadar, di waktu yang sama kain kafannya sudah selesai dipintal, kain kafannya sudah selesai ditenun, tinggal tunggu waktu aja kapan itu dikenakan kepada kita. Alhamdulillah di saat yang lain ghaflah, di saat yang lain lalai, Allah takdirkan kita baik. Kita berkumpul di salah satu halago. Insya Allah saat ini, tempat ini Allah ubah keadaannya menjadi raudhah min riyadil jannah. Insya Allah. Maka dari sambungan kalimat berikutnya, Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau katakan insya Allah taswiqan lisamihin. Semoga bisa menggugah hati kita. Tadinya belum hadir di majlis, ketika hadir di majlis insya Allah harusnya ada perubahan. Tadinya mungkin galak, ketemu sama saudara, sama tetangga, negor juga kagak. Begitu hadir di majlis ilmu, alhamdulillah, nggak nunggu ditegur, negor duluan. Alhamdulillah. Tadinya nggak kenal, sekarang jadi kenal. Yang jauh jadi dekat. Itu berkahnya majelis, berkahnya silaturahmi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan tali silaturahmi kita fid dini wa dunia wal akhirah, sampai nanti kita bersama-sama dikumpulkan di bawah naungan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sholawat teriring salam yang terindah, teristimewa, teruntuk kepada sang jenderal umat Islam, teruntuk kepada sang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, teruntuk kepada dia yang paling dekat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah. Kepada dia nyatakan disematkan Habibullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, abadi menjadi kekasihnya, kekal selama-lamanya.
Dia yang menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Dia yang berjuang dan berkorban, yang paling sibuk dunia sampai akhirat untuk keselamatan kita sebagai umatnya. Dia yang menjamin kita dengan hadisnya, yang menjamin kita dengan sabdanya. Apa beliau katakan? Beliau katakan almar'u ma'ajalithih. Orang dinilai dengan siapa teman duduknya. Anta ma'aman ahabba. Dan kau akan dikumpulkan dengan siapa orang-orang yang kau cintai. Insya Allah cinta kita kepada baginda Nabi tidak akan bertepuk sebelah tangan. Amin. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di yaumil masyhar layak untuk kita mendapatkan syafaat daripada Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Senang banget, bangga banget. Terima kasih kepada Ustadz Tito dan saudara-saudara anak semuanya yang di Hagar Asri. Diundang saya untuk berkumpul dengan antum-antum semua, insya Allah min ahlil khair. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang awal, pertemuan yang akhir, tapi insya Allah ke depan sama-sama kita semua diberikan panjang umur, bitaatillah wa bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga bisa berlanjut perjumpaan ini dalam keadaan Allah ridho dengan perkumpulan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kenapa pada diem ya? Sepi amat ini, kalah sama dangdutan. Insya Allah mudah-mudahan sebagaimana yang maksiat semangat dengan maksiatnya, kita harus lebih semangat lagi dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ada yang minta takbir, enggak apa-apa. Memang nanti agama ini di akhir zaman kata baginda Rasulullah akan kembali terasing. Ya, jadi kalau bukan kita yang sadar, bukan kita yang merasa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melanjutkan perjuangan dakwah baginda Rasulullah, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini udah kayak kampanye. Ya Allah. Iya, jadi kita harus punya kesadaran. Sebenarnya konsepnya tadinya dari rumah ana udah siapin konsepnya hijrah lillah. Tapi sampai sini berubah lagi. Kayaknya insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya kita bahas tentang hijrah lillah, hijrah karena Allah. Malam ini kayaknya yang lebih pantas kita ubah konsepnya, yaitu tentang keutamaan daripada majelis ilmu. Jadi ada satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasakan kalau disebut nama Nabi bersolawat, Pak. Ya, kalau disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sepelit-pelitnya orang yang paling pelit dari golongan umatku, kata Rasulullah, ketika disebutkan namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Solawat ini hebat, nggak tunggu manusia, Allah bersolawat. Ya, jadi jangan yang aneh-aneh. Kalau dengar yang aneh-aneh berbicara tentang salawat, nggak usah didengerin. Karena sholawat ini yang memerintahkan siapa? Allah. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran. Nggak percaya sama Al-Quran, murtad kita. Apa Allah firmankan di dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi nggak tunggu manusia, Allah terlebih dahulu bersolawat. Maka ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat, kira-kira Allah sholat nggak? Coba bapak-bapak sini jawab yang kompak. Pak, aku pulang ah. Ya. Serius deh. Udah kopi belum keluar ya. Datang buru-buru belum cepet ngopi. Ilok sampai sini dicuekin. Sakitnya tuh nah itu tahu. Pak. Yang nggak jawab mudah-mudahan jadi ibu deh. Pak, ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat, kira-kira Allahnya sholat nggak? Tentu Allah nggak sholat lah. Kalau Allah sholat, siapa yang disembah? Begitu juga ketika Allah perintahkan kita untuk menunaikan zakat, Allah bayar zakat nggak? Beli beras di mana itu kalau bayar zakat? Begitu juga ketika Allah perintah, Ustadz Jepri mau kemana? Tinggal masuk, kita lagi ngobrol sih. Oh kopi. Ya dah, saya kopi susu. Jangan hitam lagi, kebanyakan hitam nih tambah hitam.
Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, kira-kira Allah puasa nggak? Tapi berbeda dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang terdahulu, Allah yang mula-mula, Allah yang mengerjakan, Allah yang mencontohkan. Termaktub di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholuna ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dijawab dong Pak, ini kayaknya ngajak berantem ini, bukan ngajak ngaji nih. Kan tadi udah dibilangin, orang yang paling pelit, yang paling medit, yang paling bakhil, yang paling merengehesek buntut kasiran, ketika disebut nama nabinya, dia tidak bersolawat. Shollu ala Nabi Muhammad. Jadi solawat ini satu-satunya perintah Allah yang Allah langsung mengerjakan dan mencontohkan. Bahkan hebatnya orang yang bersolawat, satu kali solawat itu diganjar pahala 10 kali lipat. Gak ada amal apa aja yang kita kerjakan, tidak ada yang bisa menyamai daripada fadilah, faedah yang kita dapatkan ketika kita bersolawat. Satu kali baca solawat dibalas sama Allah 10 kali ganjaran pahala. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi anak kepengen majelis ini nanti kelak di yaumil mahsyar dikenal masuk surganya karena kecintaan Rasulullah dan bersolawatnya kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih belum kompak. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum kompak. Shallu ala Nabi Muhammad. Biarin sampai besok lusa juga. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang nggak bersolawat mudah-mudahan dari sini pulang gagu beneran. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Berapa banyak tuh pahalanya, bagi 2 tuh. Kan aneh yang wasilahnya ngajak solawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi satu-satunya perintah Allah. Bahkan hebatnya solawat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang gemar, orang yang melazimkan, orang yang membaca. Tahu nggak tahu, sadar nggak sadar, paham nggak paham, hakikatnya ketika dia bersolawat derajatnya diangkat oleh Allah sederajat dengan magomnya para malaikat. Oh, luar biasa. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya aku, kata Allah, beserta seluruh malaikat. Kita udah maklum Pak, yang namanya langit itu 10 kali lipat lebih luas dari bumi. Dan Allah tidak ciptakan langit yang tidak bertiang ini kecuali di setiap satu jengkalnya ada para malaikat yang berzikir dan beristighfar memohon ampun kepada Allah. Kaliin aja kalau 7 lapis langit berapa banyak tuh malaikatnya. Segitu hebat, segitu mulianya itu para malaikat, kita diangkat derajatnya sejajar dengan para malaikat yang tidak pernah berhenti mulai dari pertama diciptakan sampai nanti di hari kiamat. Mereka memohonkan ampun dan berzikir, pahala zikirnya dihadiahkan kepada orang yang bersolawat. Diangkat derajat kita oleh Allah karena bersolawat. Jadi kalau ditanya solawat nih ngikut siapa? Ngikut Allah. Siapa yang mengerjakan? Allah. Yang mencontohkan siapa? Allah. Allah tidak pernah menyuruh kita kecuali Allah hanya menyuruh, nggak pernah Allah mengerjakan kecuali bersolawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi keutamaan ilmu, ada seorang ulama di dalam salah satu kitabnya I'anatut Talibin, beliau katakan afdolnya orang yang hadir di majelis ilmu kalau dibandingkan dengan orang yang bisa melaksanakan 3 perkara yang paling baik. Ini amal soleh nih. 3 perkara dia kerjakan dalam satu waktu di satu tempat secara bersamaan, dan nggak mungkin ini. Tapi kalau seumpamanya ada orang yang bisa semacam ini, yang pertama apa? Dia nyolatin 1000 jenazah orang mukmin. Berbarengan dengan itu dalam satu waktu, dalam satu tempat, dia menjenguk 1000 orang yang sedang sakit dari golongan orang-orang muslim. Kemudian berbarengan dengan itu dia juga bisa melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Ini silau amat mobil ya. Ya Allah, mudah-mudahan besok diganti Alphard nih mobilnya. Tapi lampunya nggak terang kayak gini deh. Subhanallah, kita kali lagi kayak disorot kamera ini. Berbarengan dengan itu 3 hal dikerjakan oleh satu orang dalam satu waktu, dalam satu tempat. Sholat sunnah 1000 rakaat, jenguk 1000 orang sakit, nyolatin 1000 jenazah.
dibandingkan dengan kita hadir di majelis ilmu walau kana saatan, walaupun satu saat, masih lebih afdol, lebih mulia kedudukannya orang yang hadir di majelis ilmu walaupun satu saat. Subhanallah. Lihat, kita nggak nunggu, kita nggak minta, kita nggak berharap, tapi Allah yang mentakdirkan kita bisa hadir di majelis ilmu. Luar biasa ini ilmu ini. Makanya ilmu ini kalau dibandingkan dengan harta, lebih mulia ilmu. Ilmu yang menjaga kita, yang memelihara kita. Sementara harta, kalau kita diberikan oleh Allah harta, kita yang menjaga, yang memeliharanya. Betul? Makanya yang punya harta habis-habisin dah buat ilmu. Besok-besok mudah-mudahan nih nggak cuma terpal, di atasnya ada ambal. Ya kan, yang buat asatidnya nanti ada bak kursi lipatnya. Yang dari Maroko. Murah. Cuma 15.000 tapi pakai real. Ya Allah. Karpetnya juga nggak mahal, tapi yang dari Mesir. Amin. Jangan kalah sama yang maksiat, bisa ngabisin puluhan bahkan ratusan juta. Yang kita tinggalkan ini Pak bukan harta kita, harta waris. Buktiin dah kalau nggak percaya, buru-buru kalau nggak percaya. Bila perlu besok buktiin omongan anak kalau nggak benar. Yang kita tinggalkan nih, coba deh kalau nggak percaya besok antum meninggal dah. Yang udah punya rumah, sertifikat atas nama pribadi, yang punya mobil BPKB atas namanya, yang punya motor, begitu juga dengan yang lain yang di atas namakan dia, insya Allah nggak pakai lama. Kalau kita udah meninggal nih, diganti namanya Pak, digeser dengan nama ahli waris. Makanya kata Rasulullah SAW, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita jariahkan, semuanya ini yang akan nanti Allah simpan, kemudian Allah kembalikan dalam bentuk pemberat tabungan amal baik kita yang ada di yaumil mahsyar. Insya Allah, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, banyak sampai sedikit, yang ikhlas maupun gak ikhlas, sampai ke kacang-kacangnya, semuanya diterima Allah dan termasuk amaliyah yang paling baik yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling kenceng, aminnya yang paling doyan sama kacang itu. Ya Allah, kita santai aja dah ngajinya ya, namanya juga majlis on the road. Alhamdulillah, untung on the road bukan on the way. Kalau on the way sambil jalan kita ngaji, kayak orang tawaf. Shallu ala Nabi Muhammad. Al-Habib Ali bin Husain. Beliau ini adalah murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi Al-Habib Ali ini salah satu murid daripada Imamul Haddad, pengarang kitab Rotibul Haddad. Keluar dari masjidnya, Habib Ahmad bin Zain, mohon maaf, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi keluar dari majelisnya. Dikisahkan di dalam manakibnya Habib Ahmad bin Zain, ketika Habib Ahmad bin Zain keluar ketemu sama muridnya, ini kenapa jadi rempong ngurusin masalah kue ini? Jatah air sudah dipisahkan belum ini? Ya Allah. Habib Ahmad bin Zain Pak keluar dari majelisnya, dikabarkan, dikisahkan di dalam manakib jenggotnya sepanjang ini. Ada di sini yang jenggotnya udah sampai ke dada. Warnanya putih. 300 tahun lebih yang lalu kejadian ini. Di kanannya diapit buku-buku orang dulu gede-gede Pak, segede majalah, tebal kitabnya. Sebelah kirinya ada pena atau pensil, penanya juga gede-gede. Keluar dari majelisnya ketemu sama muridnya. Muridnya bertanya, ya Syekhuna, mau kemana engkau? Min aina antum ya Syekhuna? Mau kemana antum? Maka dijawab oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah satu murid anak didik terbaiknya daripada Imamul Haddad. Beliau katakan, saya mau ngaji ke tempat guru saya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kaget ini muridnya, ditanya, ya Syekh, engkau dengan usiamu yang sudah sesepuh ini, dengan ilmumu yang luar biasa, masih mau ngaji? Apa jawaban guru mendidik kepada muridnya? Beliau katakan, bila perlu ini buku sama ini pulpen saya bawa masuk ke dalam liang kubur saya. Artinya apa? Yang namanya menuntut ilmu ini Pak, minal mahdi ilal lahdi. Mulai kita keluar dari lubang sampai masuk lagi ke dalam lubang. Siap ngaji sampai mati? Siap? Jangan nunggu mati baru di ngaji. Buahnya ngaji, siap sholat sampai mati? Siap sholat sampai mati?
Jangan nunggu mati baru di Subhanallah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Jadi yang namanya menuntut ilmu ini nggak ada batasan usia. Tapi lihat bagaimana jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum niat aja dah. Makanya dikatakan niatul mukmin khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin ini lebih hebat, lebih besar fadilahnya daripada pekerjaan amalnya itu sendiri. Dan Islam menjadikan niat ini sesuatu yang sakral. Islam melalui syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah menjadi sesuatu yang sangat disucikan. Contohnya orang bisa halal atau haram, orang bisa dikatakan halal atau berzina ketika dia melakukan ijab qabul, melakukan pernikahan dengan niat. Niat disebutkan apapun perkaranya, makanya dikatakan. Dan Islam luar biasa, sangat-sangat menghargai, menghormati yang namanya perkara niat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam salah satu hukum syariat, orang Islam punya niat jelek. Oh, saya niat nih besok nih ke rumah Ustadz Tito, kalau Ustadz Tito nggak ada, jambunya gua embat deh, atau mangganya deh. Mangganya gue petik nih satu nih. Begitu besok ketemu dia sehat panjang umur ke rumah Ustadz Tito, dia nggak jadi, dia ngambil, dia takut karena dia punya ilmu. Ya Allah, jangan deh. Walaupun Ustadz Tito nggak tahu, tapi kan yang nyiptain Ustadz Tito tahu. Nggak jadi dapat pahala, nggak jadi nyolong dapat pahala. Makanya anak sering diundang di mana, kemarin juga ada seminar di Bogor. Saya tantang, ayo cari agama yang bisa seperti Islam. Bahkan mohon maaf, bukan kita sombong jadi orang Islam. Saya bilang ayo cari Tuhan selain Allah yang bisa seperti Allah. Kira-kira menurut antum nih ada nggak Tuhan selain Allah? Ada nggak? Jawabnya nggak semangat. Ada. Banyak selain Allah ada Tuhan. Tuhannya orang Kristiani, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang kafir dan lain sebagainya. Tapi yang mana yang bisa seperti Allah? Nah, ini ngaji tauhid nih. Artinya yang mana Tuhan yang ditiadakan selain Allah? Makanya anak sering tantang cari Tuhan selain Allah yang bisa seperti Allah. Mereka mengatakan itu Tuhan mereka. Berbeda dengan kita. Kita tidak ada Tuhan selain Allah. Baru niat aja, niat jelek, kita mau nyolong nih, nggak jadi. Atau kita mau ngegibahin orang nih hari ini. Tapi kita ingat, astagfirullahaladzim, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dari ucapannya. Nggak jadi, takut nanti apa yang kita omongin ke orang kembali ke diri kita sendiri. Dapat pahala. Coba luar biasa nih. Tapi kalau kita niat baik, nggak kesampaian, belum kesampaian udah dicatat pahala. Allahu Akbar. Lihat, ini indahnya Islam nih, luar biasa. Belum ngelakuin nih, saya niat, ya Allah kalau saya diberi umur panjang, saya kepengen umroh atau saya kepengen haji. Dia mulai nabung, hari ini gope, besok 1000, berapa ratus tahun udah bisa kekumpul pergi haji. Meninggal udah niat, dikategorikan termasuk orang yang mendapat predikat haji mabrur. Asalkan niatnya betul-betul mau melaksanakan ibadah dan perintah Allah. Kalau sekarang kebanyakan kan cuma pencitraan, betul? Ada di sini yang suka pencitraan, ada? Oh, banyak. Ada di sini mah insya Allah ini min ahlil jannah semua, amin. Ini jadi di tempat anak yang banyak tuh Ustaz. Tapi kayaknya pindahan dari sini. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Katanya orang kalau pergi haji Pak, makanya ada satu ulama beliau ceramah, dia bilang apa, Hajar Aswad itu Pak dulu putih itu batu. Lah orang batu dari surga masa hitam? Cuman karena banyak yang itu tadi, yang pencitraan, pulus gak ngerti dah sumbernya dari mana, dapatnya dari mana, dibawa berangkat haji, itu barang-barang haram yang nempel di badan haram, yang dikonsumsi haram, nyiumin itu batu dari putih sampai ke hitam sekarang Pak. Kalau nggak percaya, ayo saya anterin ke sana, saya tunjukin Hajar Aswad hitam. Yang penting ongkosin saya. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita niat, ya Allah, begitu indahnya ya Allah. Terima kasih banyak ya Rabb. Boleh jadi kau tempatkan kami saat ini di tempat-tempat yang tidak kau ridhoi, di tempat-tempat yang kau murkai.
Tapi kau berkehendak baik ya Allah. Ini bukan karena usaha jeripayah kami ya Allah, tidak ya Allah, tapi kau yang mentakdirkan kami untuk bisa kumpul di tempat yang baik dengan orang-orang yang baik dalam rangka dalam acara yang baik. Alhamdulillah. Maka ya Allah, aku berniat jika kau panjangkan umurku, seandainya ini majelis berjalan berlanjut continue istiqomah, aku akan hadir di majelis ini lagi di kesempatan yang berikutnya ya Allah. Andai kata umur kita sampai nggak ketemu lagi dengan majelis ini di pertemuan berikutnya, insya Allah mata'an Allah bihusnil khotimah. Amin. Dijamin matinya mati masuk ke dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang yang menuntut ilmu dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nih hadir di majelis ini nih, ngerasa indah nggak hadir di majelis ini? Ngerasa enak nggak bapak-bapak hadir di majelis ini? Ayo ngaku. Enak nggak? Kalau nggak enak balikin lagi tuh kacang. Enak, makanya kita niat. Ya Allah, seandainya kau panjangkan umur kami ya Allah, kami kepengen hadir lagi di majelis semacam ini ya Allah. Tapi kita tanggung jawab orang yang pintar kata Rasulullah. Dan Rasulullah nggak mau ngakuin umatnya kecuali umat yang cerdas. Jadi kalau masih bahlul jangan ngaku umatnya Nabi, Pak, malu kita. Ya, kalau masih bodoh jangan ngaku umatnya Nabi, malu. Karena Rasulullah sendiri nggak kepengen punya umatnya umat yang bodoh. Makanya kemarin kalau nggak salah di masjid kita ya, Masjid Baitus Salam tuh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diundang terus di khutbah Jumat di situ seumur hidup. Bila perlu khutbah Kamis, khutbah Rebo, khutbah Senin kita diundang juga di situ. Ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Dikatakan di dalam memilih sahabat harus pilih-pilih. Di dalam mencari pendamping hidup juga harus pilih-pilih. Hah? Udah terlanjur pilih lagi. Iya, kalau misalkan masih kurang terima ya nikah lagi. Gimana? Catat. Tapi bagaimana gurunya kalau ya namanya satu guru satu ilmu dilarang saling mendahului. Kalau Ustadz kita belum nambah, antum jangan nambah kan? Ya Allah, nanti bingung itu pembagian royaltinya seperti apa itu. Pilih-pilih. Kenapa disuruh pilih-pilih? Karena almar'u ma'ajalisi, orang akan dinilai dari siapa teman duduknya. Di dalam Al-Quran secara gamblang Allah berfirman, ada sahabat-sahabat kita nih nanti di yaumil mahsyar, ketika dia sudah nikmat tidak kekurangan satu apapun, wala uzunun rafi'at, yang namanya surga ini Pak, laisa kamislihi, nggak ada duanya, kenikmatannya tiada tara. Yang ada di dunia ini apa yang kita rasakan paling nikmat, tidak ada sepersepuluhnya daripada nikmatnya surga. Dan kita hati-hati, kita ini makhluk surga. Maka harus berupaya, harus bisa kembali ke dalam surga. Jangan sampai keliru atau salah jalan, na'udzubillah min zalik, menyasar masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Pilih-pilih, lihat temannya, cari teman yang baik. Karena nanti di yaumil mahsyar ada orang-orang yang sudah dikasih nikmat sama Allah, ketika di dalam surga dia menanya, ya Allah, kemana si Fulan bin Fulan ya Allah, yang dulu di dunia bareng-bareng sama ana duduk di majelis ilmunya Ustadz Tito Habib Bagir. Kenapa kita sekarang di sini dia nggak ada? Akhirnya dikisahkan, oh ternyata dia datang ke majelis itu hanya kepengen makanin kacangnya doang, nggak ikhlas karena Allah. Lu jangan diketawain ini. Bukan majelis ini maksudnya. Atau dia sebenarnya hadir di majelis ilmu itu karena dia ngindarin harimnya yang cerewet, pengen kawin lagi gak dikasih. Daripada liar di rumah mendingan duduk aja di majelis ilmu, udah ngibur diri. Ya, makanya enak orang hadir di majelis ilmu. Lihat kadang-kadang ngaji udah segini keras kita ngomong, masih ada aja yang tidur. Salah satu yang dijamin Allah hadir di majelis-majelis semacam ini tuh apa? Sakinah, ketenangan. Saking tenangnya ngiler. Ya Allah, jadi nggak apa-apa kalau di majelis ada yang tidur. Wah, itu berarti saking tenangnya itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Dia nyari, ya Rabb, kalau begitu kemana mereka ya Allah? Mereka ditakdirkan masuk ke dalam neraka Allah. Tuh, lihat sahabat yang baik, sahabat yang soleh, nggak terima.
Dia bilang, ya Allah, sebagaimana kau bahagiakan kami ke dalam surga, ya Allah, kami minta dengan kebesaran-Mu, ya Allah, agar kau juga memasukkan mereka, sahabat-sahabat kami. Dicari, masukkan juga mereka dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu, ya Allah. Akhirnya dipanggil. Neraka udah ditutup, udah selesai nih urusannya. Dibuka lagi atas perintah Allah. Dicari mana orang-orang yang dengan asbab syafaat dari sahabatnya tadi meminta kepada Allah, dikeluarkan dari dalam neraka. Yang kekal di dalam neraka bertanya, ya Allah, kenapa itu orang sudah masuk neraka bisa dikeluarkan lagi sehingga dimasukkan ke dalam surga? Apakah karena ada amal ibadahnya yang kau terima? Tidak, kata Allah. Ataukah mungkin ada sesuatu? Enggak, demi Allah itu semua tidak. Kecuali apa? Kecuali sahabat-sahabat yang sudah selamat di dalam surga, mereka meminta keselamatan untuk sahabat-sahabatnya yang bahkan sudah ditakdirkan masuk ke dalam neraka Allah. Jadi kita perjanjian dulu nih, segini banyak nih. Ya, siapa yang masuk surga duluan doain nih yang belum masuk nih. Ingetin ya. Kita nggak tahu, mudah-mudahan semuanya Allah takdirkan masuk ke dalam surganya. Amin. Jadi keutamaan ilmu ini, dan ilmu ini luas Pak. Cirinya kita kalau betul-betul ilmunya kita lurus, ilmu yang kita dapatkan ini, cirinya itu ilmu betul-betul manfaat buat kita. Insya Allah ilmu itu memproduksi. Amin. Maksudnya gimana Beb? Hari ini kita ngaji enak, duduk di sini, jamuannya alhamdulillah. Ketemu Habibnya alhamdulillah, ketemu ustadznya alhamdulillah. Besok dia ajak itu dia punya saudara. Ayo kita ngaji, lama-lama penuh nih 1 hektar asri ini orang semua nih ngaji di sini. Ya Allah, nggak campur bakwan tuh orang semua. Memproduksi karena dia ngerasa nikmat. Orang kalau orang baik itu seneng biasanya ngajak. Kecuali orang bahil. Orang bahil ketemu seneng diumpetin sendirian. Giliran susah bareng-bareng. Itu kalau ketemu yang begitu nggak usah ditemenin Pak. Pura-pura nggak tahu aja dah. Tapi sambil didoain biar dapat hidayah dah. Karena orang bahil ini susah. Penyakit hati kata Imam Ghazali apapun bentuknya itu bisa Allah jadi remeh. Yang tadinya ria, ujub, iri, dengki, sum'ah, sirik, musyrik, murtad, pamer, sombong dan lain sebagainya. Kalau kau betul-betul niat untuk mengobati, menyingkirkan, membersihkan hatimu daripada penyakit-penyakit ini, insya Allah nggak mungkin sekaligus atau tidak langsung spontan, sedikit demi sedikit. Udah kalau majelisnya kita percaya aja, yakin aja insya Allah yang sudah diformulasikan di dalam kitab Rotibul Atos maupun Rotibul Haddad ini manjur mujarab untuk obat penyakit hati. Amin. Yang penting nggak usah ditambahin, nggak usah dilebihin. Karena apa? Karena yang sudah dimaktubkan di dalam kitab Rotib itu sudah diformulasikan khusus. Jadi ibarat profesor nih, dia udah bikin, oh ini campurannya, oh ini segini takarannya, ini segini takarannya. Ini kadang-kadang kita ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali Pak. Apa kata Imam Ghazali? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bisa nambah, bisa ngurang, betul. Kayak sinyal handphone. Kalau lagi kenceng sinyalnya nelpon ke Arab Saudi nyampe. Tapi kalau lagi hilang sinyalnya, jangan-jangan ke Arab Saudi, istri di dalam, kita di teras nggak nyambung. Ya Allah, iman itu seperti bisa nambah, bisa kurang, seperti sinyal handphone. Yazid wa yanqus. Jadi nggak usah. Kalau lagi semangat nih bapak-bapak nih, wah semangat sholat subuhnya di masjid Baitus Salam, duhurnya nanti di masjid yang itu, asarnya di situ, itunya di situ. Jangan sholat Jumatnya di Mekah dulu. Lagi semangat, lagi bagus, lagi tinggi itu apa namanya imannya. Tapi kalau lagi drop, subhanallah, sholat Jumatnya di rumah. Ya Allah, bikin mazhab sendiri dia, mazhab apa tuh? Ya Allah. Kalau lagi semangat, waduh, sholat subuh belum datang, yang azan dia udah datang duluan. Sholat subuh 2 rakaat ditambahin 5 rakaat sama dia. Lagi semangat. Jadi yazidu wa yanqus. Apa fungsinya mendawamkan kitab-kitab rotib yang diformulasikan tadi tanpa harus mengurangi dan menambahkan apa yang sudah dipaten oleh mereka para wali min aulia ilah? Hakikatnya yaitu tadi untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Kita nggak bisa bikin ini, nggak bisa, nggak sembarangan. Kitab rotib ini percaya nggak percaya, ini mah adanya di dalam kisah-kisahnya Aswaja aja nih. Ahlu sunnah wal jamaah 300 tahun direndam sama Allah. Itu perintah diberitakan oleh Allah kepada malaikat, direndam di
dalam laut yang paling dalam. Setetes itu kitab rotib basah nggak boleh diamalin. Subhanallah 300 tahun diangkat nggak basah satu tetes pun baru boleh diamalin. Bapak-bapak jangan naruh kitab dalam air, bapaknya nyelam kelelep Pak. Udah diformulasikan, tinggal didawamkan. Ibarat kita ini dikasih makan, ya udah dihidangkan nih 4 sehat 5 pergi haji bila mampu. 4 sehat 5 sempurna, tinggal makan aja. Yang penting apa? Ingat sama Allah. Makannya pakai tangan kanan, baca bismillah dulu, baca doa makan dulu. Udah enak, nggak perlu ngarang-ngarang, nggak perlu bikin-bikin. Insya Allah semua yang yakin, yang ngedawamkan mulai malam ini sampai seterusnya, rotib khususnya Rotibul Haddad sudah diaku sebagai muridnya Imamul Haddad semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi mulia-mulianya orang yang menuntut ilmu, mulia-mulianya orang yang hadir di majelis ilmu, lebih afdol daripada 3 perkara tadi, ya. Sholat sunnah, nyolatin jenazah, sama besuk orang yang sakit. Bukan kali 1, kali 1000. Gak mungkin itu bisa, tapi lebih afdol orang yang hadir di majelis ilmu. Satu jaminan orang yang hadir, yang niat, yang semangat, yang istiqomah ada di majelis ilmu, mata'an Allah bihusnil khatimah, maka dia akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Matinya Pak, mati syahid. Orang yang nuntut ilmu matinya mati syahid, bukan mati sangit. Kalau mati sangit itu kata orang Jawa matinya gosong. Orang nuntut ilmu mati syahid. Apa sih Bib bedanya mati sama mati syahid? Nanya dong. Aku pulang serius nih. Kasih waktu sampai jam berapa nih Ustaz? Sampai nyambung sholat tahajud. Subhanallah, alhamdulillah. Ya dah. Siap sampai tahajud, siap. Takbir. Yang paling kenceng takbirnya duduk di sini, gua mau pulang. Sampai tahajud ya Allah. Insyaallah walaupun singkat ada manfaat. Amin. Jadi mulianya orang yang meninggal syahid itu Pak, kelak di yaumil mahsyar nanti bukan hanya si pelakunya, bukan hanya musyahidnya yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah tanpa azab, tanpa hisab. Lebih daripada itu, maka dia dimampukan oleh Allah untuk bisa memilih 70 anggota keluarga yang dipilih untuk ikut dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa azab, tanpa hisab. Orang kalau mati syahid, dia bisa ngajak anggota keluarganya. Apa saja contohnya mati syahid? Banyak macam-macam. Orang yang meninggal melahirkan, ya. Orang yang sakit perut. Nah, kemarin nih, belum lama nih, kemarin nih kita kehilangan satu ulama lagi nih, mautul alim, mautul alam, telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan Allah ridho dan Rasulullah menyambutnya, karena ini salah satu cucunya yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Beliau terkenalnya Habib Muhammad Softo, kalau ceramah tuh nggak terlalu serius tapi nyambung. Kalau yang belum paham atau orang yang tegang itu nggak nyambung sama ceramahnya beliau, karena orangnya luas gitu bercandanya. Dan beliau udah nggak pernah sampai ke Yaman kemana-mana, ilmunya laduni, karena dia sering tabarukan, sering hikmah di tempat orang-orang soleh, orang-orang alim, termasuk salah satu yang menjadi sebab dia dapat ilmu laduni, ilmu yang langsung dianugerahkan oleh Allah tanpa harus banyak belajar, dapat daripada salah satu gurunya Sayyidil Walid Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri. Nah, itu Al-Busro Citayam. Itu jadi beliau wafat di hari Jumat. Orang kalau meninggal hari Jumat itu maka lepas pertanyaan kubur. Ya. Nah kalau malam Jumat gimana, Bib? Nah kalau menurut antum malam Jumat itu sudah termasuk hari Jumat apa belum? Siapa yang ngomong sudah? Alasannya? Ya, enak aja main mudah-mudahan. Coba maghrib ketemu maghrib. Jadi maghribnya hari Jumat sampai maghribnya Sabtu berarti sudah masuk hari Jumat ya. Jadi jangan mau ditakut-takutin sama orang kafir. Kita kadang-kadang masih bahlul aja. Malam Jumat jangan keluar, angker katanya. Ngaji muka ente yang angker, malam Jumat enggak keluar rumah takut diganggu setan katanya. Lah ente udah kayak setan. Malam Jumat takutan doang, ngaji kagak. Ya Allah. Sampai ada syairnya tuh, saban malam Jumat
Ya, jadi jangan mau ikut sama orang kafir. Malam Jumat katanya angker. Ya, si Bahlul. Ya, malam Jumat malam yang paling mulia di antara seluruh malam di dalam satu pekan. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di antara seluruh hari. Bahkan dikatakan, waduh tumpah kopi deh. Oh, isaroh nih kayaknya nih. Sangat amat isarohnya numpain kopi. Ya Allah. Lanjut apa lanjut? Sallu ala Nabi Muhammad. Hari yang paling baik. Bahkan ada salah satu saatul ijabah. Saatul ijabah ini ada beberapa macam. Saat-saat yang diijabah, doa yang paling dimungkinkan diterima oleh Allah itu namanya saatul ijabah. Salah satunya ada di hari Jumat. Tepatnya pada saat khotib duduk di antara dua mimbar. Ya, jadi khotib duduk di antara dua mimbar tuh, mau khutbah yang kedua duduk dulu, antum doa dari situ. Doa Rabbana hablana atau Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina. Doain kita punya anak, doain kita punya istri. Ini kadang-kadang datang ke Habib ngeluh, Bib, anak saya serem amat sih Bib, kayak anak jin. Lah kan anak ente. Ini gimana maksudnya? Iya Bib, galak dinasehatin kagak mau tahu. Diomongin bader. Ya kalau kita bukan Habib, kalau kita lagi pegel diomongin begitu gampang. Udah Pak, jual aja di Shopee. Tukar apa kek ya Allah. Iya diskon dah, ini lagi Desember ceria nih. Ya Allah, subhanallah. Kenapa semacam itu? Ya karena kita kurang doain anak nih. Ini saya kasih tahu rahasianya malam ini ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan nih, bisa didawamkan nih. Habib Abdullah Al-Idrus, beliau seorang alim. Beliau datang ke kota Tarim. Beliau ziarah ke pemakaman para waliullah, para ulama yang ada di kota Tarim Hadramaut. Tarim Hadramaut Yaman Selatan. Yaman terbagi dua, ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Yaman Selatan tempat mukimnya para aulia, para ulama dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ juga tempat tapak tilasnya, tempat asal usulnya para habaib keturunan Sayyidina Husain yang sampai ke Indonesia dan ke Asia ini sebagian besar datangnya dari negeri Tarim, Yaman Selatan. Kalau Yaman Utara kebanyakan Syiahnya Syiah Houthi. Jadi ada dua, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Kalau ibarat di kita ini ada Korea Selatan, ada Korea Utara. Jadi beda mazhab. Nah, tempat tapak tilasnya para habaib. Luar biasa di Yaman ini zamannya Imamul Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu baru 11 generasi sampai ke Rasulullah. Kalau anak insya Allah mudah-mudahan diaku. Kalau ngaku-ngaku tapi udah terbit di kitab buku dari Robito, anak keturunan yang ke-39 insya Allah. Tapi kita nggak boleh kalau membanggakan nasab aja nggak boleh. Kata Sayyidina Ali, jangan pernah kau banggakan apa yang sudah datukmu karyakan. Tapi tanyakan kepada dirimu apa yang sudah kau karyakan sehingga membuat datukmu bangga terhadapmu. Jangan-jangan nanti umat yang banyak datang dengan amalnya sementara kita cuma ngandalin saya keturunan Fulan bin Fulan, nggak kepake Pak, nggak laku. Mau Habib, mau Kiai, mau siapa aja nggak laku kalau cuma ngandalin nasabnya doang. Betul apa betul? Yang paling kenceng jawab nih udah saya sebel nih sama Habib nih. Ya, jadi 39 Muhammad Bagir bin Hasan bin Alwi bin Muhammad bin Salim bin Hasan bin Salim Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf Muhammad bin Abu Bakar Jufi terus sampai ke atas. Itu di pemakaman yang ada di Zambal, nama pemakamannya pemakaman Zambal. Zamannya Imamul Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu taala anhum, di situ sudah dimakamkan 10.000 wali Allah. 80 wali kutub, satu nabi Allah Hud alaihissalam. Di Hadramaut di Tarim Yaman Selatan. Itu tapak tilasnya para habaib yang sampai ke Indonesia. Kemarin tuh Habib Umar bin Hafid tuh Cahaya Tarim. Nah, itu yang datang dari Tarim. Habib Umar bin Hafid ini luar biasa. Dari umur 6 tahun udah hafiz Quran, Mbak. Sama Habib Bagir juga umur sekarang 41, alhamdulillah udah hafiz. Tetangganya namanya Hafiz. Ya Allah, Hafiz juz amma saya alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi Rasulullah tidak pernah ingin supaya kita jadi umat yang bodoh. Apa cirinya? Kalau kau kemarin jalan ke situ masuk ke dalam lubang atau Rasulullah, jangan sampai kita terjeblos atau terjungkal di dalam lubang yang sama untuk kedua kali.
Kalau enggak cari jalan lain, atau kalau mau lewat situ juga tutupin tuh lubang, jangan sampai keceplos. Jadi intinya Rasulullah kepengen kita jadi umat yang cerdas, yang pintar, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang cerdas, amin. Makanya dikatakan kalau kepengen masih kumpul dengan manusia, jangan tuntut orang itu lebihnya. Siapa aja, mau istri, mau anak, jangan tuntut lebihnya, kurangnya diterima. Nanti Allah akan kasih kelebihan. Mungkin buat dia, ya pasti buat kita. Apa lebihnya? Lebih sabarnya. Punya istri cerewet nggak masalah. Yang masalah kalau ente tidak nerima dengan ketentuan Allah, betul? Dia istri cerewet biarin aja. Masih syukur dia masih cerewet daripada dia gagu kagak bisa ngomong. Betul apa betul? Jadi nggak ada yang bisa mengganggu kita terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, karena nanti hasilnya akan kufur. Jadi Habib Abdullah Ali terus begitu datang ke Karim setelah beliau ziarah ke makam para aulia, ke makam para ulama, diajak sama sohibnya yang mukim di sana. Ayo Habib, katanya, kita ke rumah satu orang di ujung sana, di ujung jalan itu. Orang ini biasa-biasa aja Pak, dia cuma pedagang, dagang minyak wangi. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa didawamkan, diamalkan ya. Tapi dia punya keistimewaan. Apa istimewanya? Dia punya anak 10 dia jadi ulama semua. Anak perempuannya dinikah sama ulama jadi ustazah. Oh, antik ini. Dagang minyak wangi, pedagang, punya anak 10, berkah itu anaknya semuanya jadi ulama. Singkat cerita, datang anak punya guru nih. Kata Habib Abdullah, anak datang, anak nggak pakai basa-basi. Saya datang ke sini, saya mau minta amalan sama antum. Amalan apa nih maksudnya orangnya ditanya tadi? Ya pokoknya minta amalan dah. Anak juga kepengen punya anak jadi ulama. Siapa yang nggak pengen punya anak jadi ulama? Betul. Sejelek-jeleknya orang, sejelek-jeleknya bapak, seburuk-buruknya bapak, nggak mungkin ada seorang bapak itu kalau benar anak kandung dia nih, kalau benar-benar anak dia, sejelek-jeleknya bapak nggak ada punya anak pengen anaknya jelek, lebih jelek dari dia. Betul. Sejelek-jeleknya bapak pasti dia menginginkan anaknya jadi anak yang terbaik. Maka diminta amalan. Yang ditanya, yang punya anak 10 jadi ulama tadi, dia katakan, anak nggak punya amalan apa-apa. Bohong, pasti ada, minta katanya. Saya datang minta amalan. Tuh, ini dari riwayat ini kita nanti kalau datang ke orang-orang soleh, Pak, minta. Ya, minta apa, Bib? Terserah ente, minta amalan. Ya jangan minta pulus. Ketemu Habib, ketemu ulama, minta pulus, repot urusannya deh. Minta amalan, minta doa. Tabarukan, minta berkah. Datang akhirnya kata beliau nanti dulu, kalau memang antum mau minta amalan, anak nggak punya amalan apa-apa. Tapi kalau tujuannya tersebut untuk supaya anak antum seperti anak-anak saya, jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang punya ilmu yang tinggi, yang manfaat, yang berkah, sehingga mereka dikategorikan sebagai ulama. Saya mau tanya dulu, kata yang diminta amalan nih. Apa yang ditanya? Kamu punya anak, punya berapa banyak? 5. Berapa kali kamu doain anak kamu? Ya minimal 5 kali sehari. Setiap habis sholat. Nah, itulah bedanya kamu dengan saya, kata yang diminta amalan nih. Kalau saya, setiap saya ingat dan setiap saya memandang wajah anak saya, di situ saya berdoa kepada Allah. Entah dia lagi main, entah dia lagi makan, entah dia lagi tidur, pokoknya di mana aja. Setiap saya ingat sama anak saya berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh, dapat ilmu yang manfaat, yang berkah, yang baik. Maka tidak ada hijab antara anak ke orang tua, begitupun sebaliknya tidak ada halangan terhadap doa anak ke orang tua, dan sebaliknya semuanya ditakdirkan Allah dengan doa bapaknya yang tulus, yang sering, yang banyak kepada Allah tadi, anaknya semua 10 jadi ulama semua. Alhamdulillah. Jadi antum nih sambil makan kacang sambil ngaji, ingat terbersit, ingat sama anak, doain, ya kan? Ya Allah, setidak-tidaknya doain jangan sampai dia kena virus judi slot, ya Allah. Lagi musim nih sekarang nih. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada yang main judi slot. Amin. Tempat saya lagi musim, Pak. Kayaknya pindahan dari sini juga. Ya Allah. Jam berapa ini? Insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Jadi itu keutamaan ilmu, ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan diundang lagi. Kalau nggak diundang di sini nggak apa-apa, mudah-mudahan diundang tempat lain. Tapi hati-hati orang sini kalau lewat stadion. Rumah saya di belakang stadion itu.
Insyaallah panjang umur, sehat walafiat. Allah takdirkan kita lagi bertemu dalam keadaan yang lebih baik di tempat-tempat yang paling istimewa semacam ini. Terakhir sebelum Anda tutup, kita tidak dikasih Allah ilmu melainkan ila golilan. Seperti kalau kita pengen tahu kita dikasih Allah ilmu itu Pak, seperti kalau kita nyemplungin jari kita yang paling kecil, jari apa? Jari kelingking dicemplungin di tengah laut samudra yang tak bertepi, tetesan yang terakhir itulah ilmu kita. Makanya jangan sombong. Ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan sampai Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan ana madinatul ain wa aliyu babuha. Kalau saya diibaratkan kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Kalau mau masuk ke dalam kota harus melalui pintu ilmunya. Tapi hadis ini jangan dipelesetin. Hadis ini nggak selesai sampai di sini. Ternyata kemarin dibahas di dalam multakoknya Hal Habib Umar bin Habib bin Abu Bakar bin Salim, pengajian antara ulama dengan ulama, kiai dengan kiai. Alhamdulillah Anda dapat bocoran. Hadis ini ternyata belum utuh. Yang utuhnya seperti apa? Ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Kalau saya diibaratkan kotanya ilmu, Ali sebagai pintunya, Sayyidina Abu Bakar sebagai atapnya, Sayyidina Umar sebagai dindingnya, Sayyidina Uthman sebagai jendelanya. Karena hadis ini suka dipelesetin sama orang-orang yang ngakunya Islam tapi tujuannya merusak Islam. Mazhabnya aja udah beda, mazhabnya Syiah. Mazhabnya apa? Syiah. Kalau kita bukan Syiah, kita si B aja dah. Pokoknya jangan sama aja sama Syiah. Ya. Dia nggak ngakuin sahabat, dia benci sahabat. Dia sering pakai hadis ini. Sebenarnya hadis ini nggak selesai sampai di sini. Dan Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan sahabat. Hati-hati. Insya Allah kita terhindar dari mazhab-mazhab yang keliru, yang ngawur semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak diberikan ilmu. Apa kata Sayyidina Ali? Saya ini diberikan oleh Rasulullah 1000 bab ilmu. Dari setiap satu dari 1000 bab ilmu tadi saya bisa membuka 1000 bab ilmu yang lain. Luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ilmu ini luas. Ilmu ini luas, boleh jadi ada yang lebihnya di bapak, kurangnya di saya. Sebaliknya ada yang kurang di saya, mungkin lebihnya di antum. Kenapa kita saling melengkapi, dipertemukan di dalam satu perkumpulan yang baik semacam ini? Tujuannya untuk saling melengkapi, betul? Maka Anda tutup pengajian malam ini dengan satu kisah. Ada peribahasa, ini sesuai dengan sunnatullah bil alam. Apa peribahasanya? Yang namanya burung dara itu pasti kumpulnya dengan burung dara. Macan sama buaya sama buah. Biasa aja dong buayanya, jangan lihat ke sini guys. Buaya sama buaya. Nggak ada sejarahnya yang namanya burung gagak kumpul atau terbang dengan burung dara. Ini ulama lagi jelasin. Ini udah jadi sunnatullah bil alam. Tiba-tiba di atas majelisnya ada burung dara terbang bareng dengan burung gagak. Bingung dia. Tadi barusan dijelasin. Ya. Kok ada nih burung gagak sama burung dara? Akhirnya sadaqallahul azim, ditutup itu kitab. Ya, makanya antum-antum yang di sini jangan kaget. Nanti kalau misalkan ada waktu senggang sambil sholawat dalam hati, jangan putus sholawat. Pengen selamat dunia akhirat, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saling pandang aja satu sama lain. Iya ya, muka kita mirip-mirip ya. Betul nggak? Muka mirip-mirip, laki sama laki. Nggak ada yang bencong di sini, ada. Alhamdulillah menjali. Latas alil mar'a ala hulaihi fi wajhihi sahidun binal khabari. Nggak usah tanya orang itu bagaimana sifatnya, bagaimana keadaannya, tabiatnya, perilakunya dan lain sebagainya. Cukup fi wajhihi sahidun. Muka ini bisa jadi dalil, Pak. Tak percaya, Anda bisa tahu dari sini kelihatan nih mana yang lagi ruwet sama harimnya, kelihatan dari sini. Mana yang lagi banyak utang, banyak utang berut. Orang bercanda dia menang dari situ sendirian. Tutup kesambet diulang dari sini. Ya, gak usah tanya, lihat. Kenek Metro Mini sama semua mukanya kayak gitu semua dah. Atos kalau kata orang Sunda, keras-keras. Kita juga sama nih kumpul begini nih. Walaupun tercipta dari tanah yang berbeda. Ada yang dari tanah tinggi, sombong orangnya. Ada yang tanah rendah, tawadu, betul. Ya, ada yang ruwet terus, itu biasanya tanah sengketa. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Dijelasin begitu, ada burung terbang beda jenisnya. Sadaqallahul azim, tutup itu kitab, bubar barisan santri, dikejar sama ulama itu. Sampai di mana subhanallah ketemu.
Ternyata setelah ketemu ada di tanah yang agak lapang, disitulah ketemu dalilnya, persamaannya. Apa persamaannya? Si burung dara kakinya pincang sebelah, si burung gagak kakinya pincang sebelah. Sesama burung yang kakinya pincang sebelah boleh terbang bersama. Sama seperti kita. Ya, kalau saya sudah ngerasa sempurna, Pak, waduh, mohon maaf nggak ngumpul sama antum-antum, mainnya sama malaikat aja udah. Karena kita ngerasa satu sama lain saling membutuhkan, makhluk sosial. Satu sama lain saling membutuhkan, makanya jangan dituntut lebihnya, kurangnya diterima. Ya, kalau anak ada salah, mungkin dari sikap, perilaku, atau ucapan yang nggak pas, ya dimaafin. Dan terus terang aja kita bisa kumpul bareng-bareng di sini satu sama lain, saling bisa bertatap muka, bercanda, ngaji bareng, nyari ridho Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena saya Habib, antum bukan Habib, bukan karena beliau ustadz, kita bukan ustadz, bukan, karena Allah betul-betul merahmati kita. Allah masih tutup aib-aibnya kita. Seandainya Allah buka aib kita, satu sama lain udah nggak ada yang mau saling kumpul, betul? Karena Allah masih rahmat, Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa kita. Makanya antum kan lihat anak seneng aja, belum aja, kapan-kapan sebel. Makanya kalau seneng jangan terlalu seneng, ya. Bisa jadi satu saat menjadi benci. Benci juga jangan terlalu benci, satu saat bisa menjadi sayang. Ini udah kayak kampanye. Ya insya Allah dah begitu dah ya. Jadi adanya kita berkumpul di sini karena Allah, tujuannya satu, mencari ridho Allah. Niatkan dari hari ini kalau Allah panjangkan umur sampai nanti di majelis berikutnya kita akan ngaji bareng lagi di dalam majelis on the road. Amin ya robbal alamin. Kiranya itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallah kepada guru kita Ibana Habib Bagir Akaf yang sama-sama sudah menyampaikan Mawilatul Hasanah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu dan bisa kita amalkan. Kalau Bapak ada pertanyaan, saya kasih kesempatan 2 kalau ada. Kalau enggak langsung ditutup aja nih. Silakan Bapak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apakah orang tua di masa hidupnya dia belum membagikan warisan? Nah, setelah meninggal itu nggak tenang di alam kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus. Tapi segala sesuatu yang kita temukan, yang kita dapatkan, yang kita alami, yang kita rasakan harus ditimbang dengan timbangan syariat, ya. Harus ditimbang dengan hukum syariat. Karena harus bisa juga nanti membedakan mana mitos, mana fakta, mana adat, mana syariat. Orang kadang-kadang sekarang salah. Hukum adat dianggap syariat, hukum syariat dianggap adat. Tapi hati-hati, tarkul adat samawat. Orang yang meninggalkan kebiasaan bisa jadi penyakit. Contohnya saya nih, biasanya saya sarapan pagi, makannya nasi, tapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya buru-buru, lupa nggak sarapan, di jalan sakit perut. Itu namanya ada, beda dengan syariat. Jadi hukum waris tidak ada sangkut pautnya dengan orang yang mati penasaran, nggak ada urusan. Ya, kalau sudah meninggal abna Adam, kalau sudah meninggal anak Adam, maka apa-apa yang menjadi sangkut paut urusan dia di dunia itu sudah selesai. Sampai-sampai jangankan urusan dia ninggalin harta yang belum sempat dibagiin, harta yang dia sendiri yang bakal masuk nih urusan kita nih Pak, cuman sampai sini aja nih sebenarnya nih. Kalau udah kesini nih urusan Allah. Yang jadi haknya dia aja udah habis. Orang mati karena jatah rezekinya habis, betul? Bukan mati kesambar petir, sambar geledek, bukan. Orang mati karena jatah rezekinya sudah habis. Jadi tidak ada urusan ketika dia meninggalkan harta, kemudian dia meninggal dunia, harta warisannya belum sempat dibagiin, menjadi berat buat dia, menjadi siksa di dalam kuburnya, enggak.
ya, karena yang namanya waris itu sebagian besar memang seperti itu, karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Makanya sama Rasulullah diatur, oh ini loh hukumnya syariat tuh seperti ini, mau waris gak waris, mau dibagiin atau belum dibagiin, ketika orang itu meninggalkan harta warisan, maka akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum, syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam hukum Islam, ya. Yang penting begini, kalau orangnya sudah meninggal, warisan belum dibagi, punya anak misalkan 3, laki 1, perempuan 2, maka hukumnya laki 2/3, perempuan 1/3. Kenapa? Laki-laki nanti dia punya jawab, dia sedekah untuk orang tuanya. Kalau dia seumpamanya yang meninggal bapaknya, dia masih punya hak, punya kewajiban untuk ngurusin uminya, ya. Laki itu punya hak 2/3 lebih banyak dari perempuan, paham ya? Jadi jangan kita menghukumi sesuatu atau meyakini sesuatu tanpa sebelumnya ditimbang dengan hukum syariat. Jadi segala sesuatu ditimbang dengan hukum syariat. Kira-kira paham nggak nih? Jangan makan kue doang dengar tapi nggak paham. Pertanyaan yang sama jangan diulang untuk yang kedua kali. Itu aja yang Anda sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saudara kita. Ada lagi? Minta amalan Bib kalau boleh. Oh jangan di sini, kalau tambah ke rumah dong. Waduh, Anda paling gak seneng ditembak-tembak gitu. Antum jangan berharap, jangan mimpi Anda datang di satu tempat minta cincinnya Beb, minta jamnya, minta peci. Enggak, ada urusan ke rumah kalau mau minta yang gitu. Ya. Tadi Iya, nanti disebutkan itu kan berdoa di antara 2 mimbar. Coba tuh bagus banget. Tapi Iya. kadang sering tuh pas Jumatan tidur Bib. Oh gitu. Amalan biar nggak tidur gimana Bib? Jangankan kalau orangnya tidur pas Jumatan, jangankan saatnya ijabah, orangnya nggak diijabah sama Allah. Jumatan tidur, itu sakinah tadi itu. Ya, tuh indahnya Islam di situ Pak. Ya, kita bersyukur. Kadang orang ngeluh, ya Allah saya kok dikasih lupa nih. Lupa itu nikmat dari Allah. Coba kalau kita lagi makan misalkan nggak ada rezeki nih, ingat ya nggak baik, nggak nafsu makannya. Ya, jadi tidak ada hukum untuk orang yang lupa dan orang yang lalai seperti tidur. Tapi jangan sengaja-sengaja, emang niat baru, waduh, ntar coba tidur aja dah. Kebetulan nggak cocok sama khotibnya nih. Khotibnya jubahnya merah misalkan gitu. Atau kuning, ya Allah, waliyazubillahimin menjalik. Jadi saatul ijabah itu banyak. 2 siangnya hari raya itu saatul ijabah. Pada saat khotib di antara 2 mimbar saatul ijabah. Yang paling banyak, yang paling bisa, yang paling mungkin ditemuin sepertiga akhir malam. Tapi nggak juga bangun ujuk-ujuk pipis bentaran langsung doa, enggak. Ada aturannya, ada tertibnya. Nanti dibahas di pertemuan berikutnya ya. Ini bentang-bentang saatul ijabah, bangun tidur langsung minta nomor togel langsung. Ya sambil geledek yang begitu tuh. Ya Allah, masih ada togel masih. Oh banyak, subhanallah. Kedengeran ya. Jadi ada tertibnya. 2 siang hari raya, pada zuhur waktunya itu saatul ijabah. Ba'da ijab kabul, ba'da akdu nikah nih, setelah nikah nih sah itu pintu rahmat dibuka sama Allah, itu juga saatul ijabah. Ya, kemudian di padang Arafah itu juga saatul ijabah. Di Raudhah, siapa yang sudah pernah ke Raudhah? Belum ada. Nah mudah-mudahan nanti ada rezeki Allah berangkatkan kita sana ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf, mungkin Anda tidak bisa ikut Ramadhan karena memang di bed Anda nih, di majelis Anda juga sedang ada acara. Sengaja Anda tinggalin sebentar supaya Anda bisa berbagi manfaat, nyambung silaturahmi dengan antum semua di sini. Salah satu jamaah saya ngakikahin anaknya. Jadi Anda tinggal sebentar, insya Allah dari sini Anda langsung pulang ke rumah lagi untuk menghadiri majelis Anda. Ya, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga, memelihara, melindungi, menetapkan iman dan Islam kita sampai mati masih membawa iman,
sampai mati masih membawa Islam, dan insya Allah senantiasa dikaruniakan kepada kita taufik dan hidayah. Enggak datang ke tempat ini kecuali Allah udah ubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, dan tidak kembali dari tempat ini kecuali Allah sudah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita, anak, istri, keluarga, saudara, orang tua, mertua, guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqil Fatihah, siril Fatihah, mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdi yaghfir yarham, dafihal bala ya Allah, dafihal bala ya Rahman, dafihal bala ya Rahim, bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Alhamdulillah, jazakallah khair guru kita Habib Bagir Kaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup majelis ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Gang Cendana 4 dan 5 yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan rezeki dan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Ayo Ustaz, habisnya nanti baru Oh, dari sana ya? yang kira-kira terang di mana nih? Di sini.